Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam memahami pembelajaran matematika. Bersama saya, Ibu Fitri Rahmayani. Pada video sebelumnya, kita telah menemukan konsep perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku. Kita juga telah menentukan nilai perbandingan trigonometri berdasarkan posisi kuadran atau sudut berelasi. Nah, bagaimana menggunakan konsep trigonometri tersebut pada suatu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, bahkan pada sembarang segitiga? Mari kita simak video berikut yang berjudul Aturan Sinus dan Kosinus. Pada aturan sinus, kita akan membahas definisi, aturan sinus, dan luas segitiga. Yang pertama, definisi. Aturan sinus adalah sebuah aturan pada segitiga yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai sin dari suatu sudut dengan panjang sisi di depan sudut tersebut. Yuk kita coba menemukan aturan sinus. Pada sebuah segitiga ABC dengan tinggi H, jika segitiga tersebut kita bagi dua, didapat sin A sama dengan H per B, maka H sama dengan B dikali sin A. Dan sin B sama dengan H per A, maka H sama dengan A dikali sin B. Sehingga B sin A itu sama dengan A sin B, didapatlah B per sin B sama dengan A per sin A. Kemudian segitiga ABC tersebut jika kita putar seperti ini dan juga dibagi dua, maka didapat sin B sama dengan H per C, sehingga H sama dengan C dikali sin B. Dan sin C sama dengan H per B, sehingga H sama dengan B kali sin C. Kemudian C sin B sama dengan B sin C. Didapatlah C per sin C sama dengan B per sin B. Dari dua persamaan ini sehingga disimpulkan bahwa A per sin A itu sama dengan B sin B sama dengan C per sin C. Contoh, diketahui segitiga PQR dengan sudut P sama dengan 60 derajat, sudut Q sama dengan 45 derajat, dan panjang QR sama dengan 12 cm. Tentukan panjang PR. Yang pertama, kita buat sketsanya. Terlihat bahwa yang diketahui pada segitiga adalah dua sudut dan satu sisi. Sehingga aturan sinus yang digunakan yaitu P per sin P sama dengan Q per sin Q. Panjang sisi P sama dengan 12 dan sudut P sama dengan 60 derajat. Panjang sisi Q yang ditanya dan sudut Q sama dengan 45 derajat. Ingat sudut-sudut istimewa. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3 dan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Maka nilai Q sama dengan 12 dikali setengah akar 2 per setengah akar 3. Kita sederhanakan menjadi 12 akar 2 per akar 3. Kemudian kita rasionalkan menjadi 12 akar 6 per 3 sama dengan 4 akar 6. Jadi panjang PR sama dengan 4 akar 6 cm. Contoh 2. Pada segitiga KLM dengan sudut L sama dengan 30 derajat, panjang KM sama dengan 2 akar 3, dan panjang LM sama dengan 6 cm. Hitunglah besar sudut K. Seperti biasa, kita buat sketsanya. Terlihat bahwa yang diketahui pada segitiga adalah satu sudut dan dua sisi. Perhatikan, sudut tidak diapit oleh kedua sisi yang diketahui ya. Sehingga aturan sinus yang digunakan yaitu K per sin K sama dengan L per sin L. Panjang sisi K sama dengan 6, sudut K yang ditanya. Panjang sisi L sama dengan 2 akar 3 dan besar sudut L sama dengan 30 derajat. Ingat sudut-sudut istimewa. Sin 30 nilainya setengah. Maka sin K sama dengan
6 dikali setengah per 2 akar 3 sama dengan 3 per 2 akar 3. Kita rasionalkan, kemudian kita sederhanakan sehingga sin K sama dengan setengah akar 3. Artinya, berapa besar sudut yang nilai sinnya setengah akar 3? Atau arcus sin setengah akar 3 adalah 60 derajat. Jadi, sudut K besarnya 60 derajat. Yang ketiga, luas segitiga. Perhatikan segitiga berikut. Apa rumus luas segitiga? Ya, setengah kali alas kali tinggi. Maka, luas segitiga ABC ini setengah dikali AB dikali CD. Nah, perhatikan segitiga ACD. Didapat bahwa sin A sama dengan CD per AC. Maka, CD sama dengan AC dikali sin A. Sehingga, luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali AB dikali AC kali sin A. Kemudian, perhatikan juga segitiga BCD. Didapat bahwa sin B sama dengan CD per BC. Maka CD sama dengan BC dikali sin B. Sehingga luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali AB dikali BC dikali sin B. Nah, dengan cara yang sama, yaitu menggunakan sin sudut C, didapat pula luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali AC dikali BC dikali sin C. Perhatikan pula segitiga berikut. Bentuk lain, rumus luas segitiga ABC itu sama dengan setengah BC sin A, setengah AC sin B, setengah AB sin C. Jadi, dapat disimpulkan bahwa luas segitiga itu sama dengan setengah dikali sisi dikali sin sudut apit. Contoh 3. Sebuah segitiga ABC diberikan, besar sudut C sama dengan 45 derajat, B sama dengan 4 akar 2 cm, dan C sama dengan 8 cm. Hitunglah luas segitiga ABC. Pertama, kita buat sketsanya. Terlihat bahwa yang diketahui pada segitiga adalah 2 sisi dan sudut tidak diapit. Luas segitiga ABC itu sama dengan setengah BC sin A. Boleh juga kalian pakai sin sudut C, berarti kalian harus mencari dulu panjang sisi A. Karena kita menggunakan sin sudut A, maka kita harus menemukan besar sudut A. Ingat aturan sinus tadi bahwa C per sin C sama dengan B per sin B. Panjang sisi C sama dengan 8, panjang sisi B sama dengan 4 akar 2, besar sudut C 45 derajat, maka sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Kita kali silang, sehingga sin B sama dengan 4 akar 2 dikali setengah akar 2 per 8. Kita sederhanakan menjadi sin B sama dengan setengah. Besar sudut yang nilai sinnya setengah adalah 30 derajat. Maka besar sudut A itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut B ditambah sudut C. Karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sudut B ditambah sudut C sama dengan 75 derajat, sehingga besar sudut A sama dengan 105 derajat. Dengan demikian, luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dikali 4 akar 2 dikali 8 dikali sin 105. Setengah dikali 8 sama dengan 4, 4 dikali 5,66 dikali 0,966 hasilnya 21,87. Jadi, luas segitiga ABC sama dengan 21,87 cm². Paham ya? Lanjut, aturan kosinus. Yang kita bahas adalah definisi dan menentukan aturan kosinus. Yang pertama, definisi. Aturan kosinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan antara panjang sisi-sisi dalam segitiga dengan nilai kosinus salah satu sudut dalam segitiga tersebut. Yang kedua, aturan kosinus. Perhatikan sembarang segitiga ABC dengan tinggi P,
Jika AD dimisalkan X, maka DB menjadi C dikurang X. Sehingga dari segitiga ACD didapat cos A sama dengan X per B. Maka X sama dengan B dikali cos A. Ini kita misalkan persamaan 1. Dan P kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang X kuadrat. Ingat teorema Pythagoras. Kemudian nilai X atau persamaan 1 kita substitusi ke P kuadrat menjadi B kuadrat dikurang B cos A kuadrat, maka B kuadrat dikurang B kuadrat cos kuadrat A. Ini kita misalkan persamaan 2. Selanjutnya dari segitiga BCD didapat A kuadrat sama dengan C dikurang X kuadrat tambah P kuadrat. Ini juga teorema Pythagoras ya. Kemudian C dikurang X kuadrat kita jabarkan menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2CX ditambah X kuadrat tambah P kuadrat. Ini kita misalkan persamaan 3. Maka persamaan 1 dan persamaan 2 kita substitusi ke persamaan 3 menghasilkan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2CB cos A ditambah B kuadrat cos kuadrat A tambah B kuadrat dikurang B kuadrat cos kuadrat A. Kita sederhanakan menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2CB cos A ditambah B kuadrat. Atau A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Dengan cara yang sama, kita bisa menemukan ukuran kuadrat sisi yang lain. Sehingga diperoleh aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Bagaimana aplikasi atau penggunaan aturan kosinus? Mari kita bahas contoh soal berikut. Contoh 4. Segitiga PQR mempunyai panjang sisi PQ sama dengan 5 cm, QR sama dengan 7 cm, dan PR sama dengan 3 cm. Hitunglah besar sudut P. Kita buat sketsanya segitiga PQR dengan panjang sisi 5, 7, dan 3. Maka P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurang 2QR cos P. Kita substitusi nilai yang diketahui, maka 7 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 2 dikali 3 dikali 5 cos P. Kemudian kita sederhanakan menjadi 49 sama dengan 34 dikurang 30 cos P. Lalu kita dekatkan yang sejenis menjadi 30 cos P sama dengan 34 dikurang 49. 34 dikurang 49 sama dengan min 15, maka cos P sama dengan min 15 per 30. Cos P sama dengan min setengah. Sudut yang nilai cosnya setengah adalah 60 derajat. Dan cos yang bernilai negatif itu di kuadran 2 dan 3. Tapi ingat, jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Maka yang kita gunakan kuadran 2, di mana sudut relasinya cos 180 derajat dikurang 60 derajat, sama dengan cos 120 derajat. Jadi, besar sudut P sama dengan 120 derajat. Paham ya? Contoh soal aplikasi, contoh soal 5. Sebuah kapal mulai bergerak dari pelabuhan A pada pukul 7 dengan arah 30 derajat dan tiba di pelabuhan B setelah 4 jam bergerak. Pada pukul 12, kapal bergerak kembali dari pelabuhan B menuju pelabuhan C dengan memutar haluan 150 derajat dan tiba di pelabuhan C pada pukul 20. Kecepatan rata-rata kapal 50 mil per jam. Berapa jarak tempuh kapal dari pelabuhan C ke pelabuhan A? Kita buat sketsa pergerakan kapal tersebut seperti ini. Maka jarak pelabuhan A ke pelabuhan B itu sama dengan 4 dikali 50 sama dengan 200 mil.
Dan perjalanan kapal dari pelabuhan B ke C start pukul 12 dan tiba pukul 20, artinya memakan waktu 8 jam. Maka jarak pelabuhan B ke C itu sama dengan 8 dikali 50, sama dengan 400 mil. Selanjutnya, menggunakan aturan kosinus, kita menghitung jarak pelabuhan C ke pelabuhan HA, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Nah, besar sudut B belum diketahui, maka jika kita tarik garis lurus di B, maka 150 derajat terbagi menjadi ini 30 derajat karena sejajar A dan 120 derajat. Kemudian, karena sudut pelurus itu 180 derajat, maka sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat, yaitu 60 derajat. Maka sama dengan 400 kuadrat ditambah 200 kuadrat dikurang 2 dikali 400 dikali 200 dikali cos 60. Kita sederhanakan menjadi 160.000 ditambah 40.000 dikurang 2 dikali 400 dikali 200 dikali setengah. Hasilnya 120.000. Maka B sama dengan akar dari 120.000 sama dengan akar 3 dikali 40.000 sama dengan 200 akar 3. Jadi jarak tempuh pelabuhan C ke A adalah 200 akar 3 mil. Demikian pembelajaran kali ini, dan yang dapat kita simpulkan bahwa pertama, aturan sinus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Digunakan jika diketahui besar dua sudut dan satu panjang sisi. Seperti contoh 1. Atau diketahui besar satu buah sudut dan panjang dua sisi, tetapi yang dimaksud bukan sudut yang diapit. Seperti contoh 2. Kedua, rumus luas segitiga. Ini digunakan jika diketahui panjang dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut. Seperti contoh 3. Yang ketiga, aturan kosinus. Ini digunakan jika diketahui panjang ketiga sisi segitiga, seperti contoh 4, atau diketahui panjang dua sisi dan satu buah sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut, seperti contoh 5. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengerjakan latihan berikut. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.